Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Anak Adam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang online assessment center. Ini adalah sharing pengalaman. Jadi di tahun 2021 saya mengikuti salah satu rekrutmen suatu instansi pemerintah yang dalam proses rekrutmennya ini menggunakan online assessment center dari awal hingga akhir. Kalau teman-teman, sedang membutuhkan, referensi untuk psikotes secara offline atau secara konvensional biasa, teman-teman bisa melihat video saya di playlist, Psikotes by PPM Management. Itu adalah salah satu lembaga yang ditunjuk oleh banyak perusahaan atau BUMN atau instansi pemerintah dalam tahap psikotes. Kemudian, eee, ini adalah video tentang psikotes atau online assessment secara online. Saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri di rekrutmen BUMN 2022. Jadi kan, banyak nih di kolom komentar yang tanya, "Ini tahun 2022, psikotesnya kalau rekrutmen BUMN online atau offline ya?" Jujur saya juga belum tahu, belum dapat bisikan-bisikan infonya. Namun kalau kita better be prepared ya untuk semua skenario, mau misalnya psikotes atau tesnya itu secara offline atau secara online. Nah, ini saya mau sharing pengalaman aja nih tentang online assessment, secara online assessment center secara online ini seperti apa sih? Kita langsung aja ya, simak videonya, jangan di-skip. Yang pertama adalah analisis suatu masalah. Jadi, di assessment center ini, secara online ini, kita pertama akan dikasih suatu masalah. Masalahnya apa? Sebenarnya tergantung dari tesnya nanti akan seperti apa, karena ada beberapa yang mendapatkan masalahnya seperti orang terdampar di, laut, atau terjebak di bulan, atau semacam itu. Cuman kalau yang saya dapatkan di tahun 2021 itu adalah memang masalah asli dari instansinya. Jadi, kayak studi kasus gitu. Kita mengerjakannya solo atau sendiri-sendiri, kita diberikan sebuah bacaan yang panjang dan berisi tentang penjabaran masalah yang sedang dialami oleh instansi tersebut, dan kita diminta untuk membuat analisis pemecahan masalah. Bagaimana cara membuat analisis pemecahan masalah dan di, hints-nya, di petunjuk mengerjakannya itu nggak dikasih tahu, jadi terserah aja, bebas gitu. Kalau ini yang saya sharing adalah apa yang saya kerjakan. Jadi pertama, kalau apa yang saya lakukan adalah, membaca dulu semua permasalahannya itu, bacaan dari, pihak panitianya. Kemudian langkah yang pertama adalah identifikasi masalahnya dulu. Jadi dari semua bacaan panjang itu kita harus bisa menyimpulkan nih, apa aja sih poin-poin masalah yang sedang dijabarkan di bacaan tersebut. Kan pada akhirnya kita disuruh nyari solusi tuh. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan solusi kalau kita tidak paham betul dengan apa masalahnya, gitu. Jadi nomor satu adalah kita harus bisa menyimpulkan dan mengidentifikasi masalahnya. Kemudian, poin yang kedua adalah yang saya kerjakan untuk analisis ini adalah mencari immediate cause atau penyebab pertama dari permasalahan tersebut. Jadi dari masalah-masalah yang sudah di-list itu, dicari dulu tuh penyebab awalnya itu apa. Jadi penyebab kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, setelah semua penyebab awalnya itu, diketahui, maksudnya kita cari gitu ya, dianalisis, yang ketiga adalah mencari penyebab utama atau root cause gitu. Biasanya dibilang root cause analysis ya. Jadi, eee, dari suatu sebab itu sebenarnya ada suatu alasan lain di balik itu gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dari sebuah sebab itu ada alasan di baliknya gitu. Kayak misalnya ada manajemen issue atau material faulty atau, eee, apa gitu, tergantung dari, permasalahan utamanya tadi, permasalahan yang pertama. Kemudian baru datanglah ke
solusi atau apa solusi yang kita tawarkan dari permasalahan tersebut. Sebenarnya metode untuk analisis suatu masalah ini ada banyak, teman-teman bisa browsing dan bisa mempelajarinya dari sekarang sebagai bahan persiapan. Namun waktu itu karena waktunya dibatasin, kalau nggak salah hanya 30 sampai 45 menit, jadi saya menggunakan metode yang saya ketahui gitu. Sedangkan metode apa yang benar ya semuanya benar ya, teman-teman bisa menggunakan metode apa aja yang menurut teman-teman enak untuk dilaksanakan dan dilakukan. Yang biasa teman-teman gunakan untuk identifikasi masalah, itu adalah tes yang pertama. Kemudian untuk tes yang kedua adalah LGD atau Leaderless Group Discussion. Jadi, LGD ini tidak ada yang namanya pemimpin. Jadi nanti akan ada kan, ini ya tesnya melalui Zoom ya, online. Jadi akan ada satu HRD dan satu asesor dari, third party yang ditunjuk oleh instansi tersebut yang bertugas untuk mengawasi jalannya diskusi. Yang didiskusikan apa? Yang didiskusikan adalah permasalahan yang tadi kita analisis. Nah, tantangannya di sini adalah karena ada banyak sekali kepala dan masing-masing orang memiliki, pemikiran masing-masing dan analisis masing-masing. Dari permasalahannya yang diidentifikasi aja beda-beda, gimana nyari solusi bersama-sama untuk dijadikan solusi dari satu grup, itu adalah sebuah tantangan tersendiri. Nah, di LGD ini adalah teman-teman tidak ada yang, memimpin, tapi kita juga harus bisa si kelompok ini harus bisa diskusinya berjalan dengan mulus dan lancar dan tidak berbelok-belok mana-mana, tapi tahu tujuannya apa gitu. Tips saya untuk menghadapi LGD ini adalah, berperan aktif karena kita tidak perlu menjadi orang yang terlalu dominan, tapi jangan juga menjadi orang yang terlalu pasif atau manut-manut aja dengan pendapat yang lain. Kita harus bisa mengutarakan pendapat kita, menjabarkan, menjelaskan, dan juga bisa menerima pendapat orang lain yang sekiranya memang sesuai dengan tujuan diskusi dari grup ini, gitu. Kalau saya sendiri, waktu itu mengambil peran, tidak membuka diskusi, tapi memang mengambil peran saya waktu itu sharing screen dan, menuliskan, apa namanya, ide dari masing-masing orang, kemudian juga menyimpulkan, saya mendapatkan bagian menyimpulkan itu. Untuk siapa yang lolos ke tahap selanjutnya, itu, kalau tahun 2021 itu ya, itu tidak berarti misalnya satu grup akan ada satu orang yang lolos atau pasti 2 orang yang lolos gitu, itu enggak juga semuanya lolos atau semuanya nggak lolos, itu enggak juga. Jadi tidak tergantung dari grupnya kalau menurut saya, tapi tergantung dari individunya, bagaimana performa dia di grup saat diskusi tersebut. Jadi bukan tergantung dari grupnya, tapi tergantung dari kitanya sendiri. Jadi untuk tahap kedua ini, teman-teman harus bisa benar-benar perform dengan baik, karena kalau misalnya yang di tahap 1 analisisnya sudah bagus, tapi tidak bisa membawa diri dalam, grup diskusi kelompok ini juga akan, sayang banget gitu kan. Itu yang kedua. Untuk tahap yang ketiga, yaitu tahap psikotes online, ini kan yang ditunggu-tunggu. Nah, kalau tahap psikotes online sebenarnya ada banyak macam psikotesnya, kalau nggak salah ada sekitar 7 macam subtes. Cuman saya jujur, eee, ingatnya hanya sebagian, jadi yang sebagian lagi lupa. Jadi saya akan sharing apa yang saya ingat. Yang pertama itu ada, tes selisih jarak huruf. Yang kedua ada selisih jarak angka. Kemudian yang ketiga ada rotasi huruf, huruf F gitu dirotasi. Yang keempat ada perbandingan, itu ada 4. Kemudian, yang kelima ini ada kayak soal EPPS. Jadi dia, apa namanya, kita disuruh milih di antara 2 pernyataan, mana yang paling sesuai dengan diri kita, mana yang nggak sesuai gitu. Itu yang subtes yang kelima, 6 dan 7 itu semacam tes kepribadian yang soalnya banyak banget dan saya nggak bisa ingat satu persatu, cuman intinya kayak gitu. Nah, untuk soal yang 1 sampai 4 yang, selisih angka, selisih huruf, rotasi huruf, dan, perbandingan, teman-teman kalau mau berlatih bisa lihat video saya yang lain ada di playlist latihan psikotes online. Teman-teman semoga tidak salah mengerti bahwa itu hanya untuk Pertamina, itu
bukan ya, walaupun judulnya psikotes online Pertamina dan sebagainya, karena banyak sekali instansi lain yang menggunakan skema tes yang sama untuk mengukur, nilai kognitif atau aspek-aspek lain yang diukur, itu menggunakan jenis-jenis tes itu. Jadi bukan hanya untuk, Pertamina saja, tapi untuk banyak instansi. Nah, teman-teman bisa nanti akan saya taruh linknya di description box dan juga teman-teman bisa lihat playlist latihan psikotes online. Jangan lupa ditonton ya. Kemudian itu, waktunya ya untuk psikotes online ini biasalah dia sangat terbatas waktu. Kemudian juga, tipsnya teman-teman harus benar-benar fokus dalam mengerjakan psikotes online karena waktu yang sedikit dan kemudian dari tahap assessment center ini yang keempat adalah depth interview atau interview dengan psikolog. Jadi kalau yang dari tadi itu, eee, tesnya misalnya ada asesornya itu rame-rame, sekarang ini benar-benar one on one alias sendiri-sendiri. Waktunya lumayan lama sekitar 15 sampai 30 menit untuk satu orang, tergantung dari jawaban teman-teman. Depth interview ini isinya apa ya? Depth interview ini jadi kita pertama disuruh nulis sih lebih tepatnya, nanti di-submit gitu, tentang, apa kegiatan kalian 2 tahun terakhir. Jadi misalnya yang kuliah atau fresh graduate bisa menuliskan bagaimana apa aja kegiatannya selama kuliah, di luar kuliah juga kegiatannya apa aja bisa diceritakan. Bagi yang sudah bekerja bisa menceritakan kegiatannya atau sebagai peran apa ketika bekerja itu, yang wirausaha juga bisa demikian. Nah, masalah depth interview ini adalah semakin kita jawab, semakin kita ditanya, intinya itu. Jadi, pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang berkembang. Misalnya nih, "Apa kegiatan kamu 2 tahun terakhir?" "Oke, 2 tahun terakhir saya itu, membuka bisnis dengan teman-teman saya. Bisnis online dengan pendapatan sekian, dengan pencapaian seperti ini dan seperti itu." Nanti akan ditanya tuh, "Apa tantangannya dalam bisnis bersama teman-teman ini? Apa tantangannya? Apa yang kamu sukai dari bisnis tersebut? Apa yang tidak kamu sukai? Bagaimana kamu menghadapi tantangan?" Something like that ya. Jadi, si interviewer ini atau psikolog ini akan menanyakan dari jawaban kita, akan ditanya terus gitu. Jadi tapi, tidak perlu khawatir dan risau, teman-teman bisa mempersiapkan diri dari sekarang untuk, semua tahapan ini ya, terutama juga termasuk ya tahapan interview, depth interview ini. Iya, itu tadi sedikit cerita singkat dari saya mengenai berbagi pengalaman online assessment center. Eee, ini adalah, hal yang baru sebenarnya online assessment center ini terutama banyak sekali dipakai setelah masa pandemi dan kalau teman-teman banyak kemarin di kolom komentar tanya, "Kira-kira kalau yang rekrutmen BUMN 2022 ini online atau offline ya?" Kita better be prepare buat, 2 skema tersebut. Semoga kalau misalnya assessment center-nya online, semoga video ini bisa menjadi sedikit gambaran buat teman-teman untuk kira-kira kayak apa ya, sebagai gambaran aja. Sedangkan apa yang nanti hasilnya itu tergantung dari teman-teman sendiri, gitu. Good luck buat, teman-teman yang sedang berjuang mencari pekerjaan buat teman-teman yang sedang ikut rekrutmen, ikut tes, dan sebagainya. Semoga dimudahkan, semoga hasilnya maksimal dan sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, dan boleh komentar dengan bahasa yang santun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.